Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketika saya mengatakan raja yang berkuasa, tokoh seperti apa yang saudara bayangkan? Dalam pikiran saya terbersit nama Bala Putra Dewa, raja yang membawa kerajaan Sriwijaya kepada puncak kejayaannya, atau Raden Wijaya, seorang raja yang terkenal dalam kerajaan Majapahit. Atau mungkin saudara membayangkan para pemimpin dunia lainnya, seperti Alexander Agung, Kaisar Agustus, Genghis Khan, Napoleon, Hirohito, Adolf Hitler, Pol Pot, atau Mao Zedong. Mereka adalah orang-orang yang perkasa yang memiliki kekuasaan mutlak atas negara, wilayah, atau kekaisaran tertentu. Dan semuanya terkenal karena kediktatorannya. Jadi mereka semua adalah sosok yang terkenal karena ketidakadilan dan tidak berbelas kasihan. Tetapi kemudian muncullah Yesus. Sepanjang Injilnya Matius telah menyatakan bahwa Yesus adalah penguasa mutlak, raja yang paling berkuasa. Yesus lebih besar dari Raja Daud. Yesus lebih besar dari Bait Allah. Yesus adalah anak manusia. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan kita sedang menuju klimak dari Injil di mana dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atas langit dan bumi. Namun dalam Matius pasal 12 ayat 9 sampai 21 ini, kita melihat bahwa raja yang berkuasa ini tidak seperti raja-raja lain. Pertama, Yesus adalah raja yang penuh belas kasihan. Dikatakan setelah Yesus pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Dan orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Mereka menanyakan pertanyaan ini supaya dapat mempersalahkan Yesus. Tetapi Yesus menasihati mereka untuk menggunakan kepala dan juga hati mereka. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Jawaban atas pertanyaan Yesus sudah jelas. Tentu saja orang Farisi akan melakukan itu. Bahkan salah satu hukum mereka diperbolehkan untuk menyelamatkan seekor binatang pada hari Sabat. Mungkin itu sebabnya Yesus menggunakan ilustrasi ini. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Manusia lebih penting daripada hewan. Dan Yesus menyembuhkan orang itu. Perhatikan, ketika Yesus melakukan mujizat penyembuhan ini, ia tidak bergerak, tidak mengangkat satu jari pun, tidak menyentuh pria itu. Dia hanya mengucapkan, "Ulurkanlah tanganmu." Hal ini sulit untuk dikategorikan sebagai sebuah pekerjaan. Orang Farisi sebelumnya mengucapkan lebih banyak kata-kata dari Yesus. Yesus tidak diminta melakukan mukjizat, tetapi dia melakukan hal ini karena dia berbelas kasihan. Kedua, Yesus adalah raja yang adil. Perilaku Yesus di sini mengingatkan Matius pada Nabi Yesaya tentang hamba yang menderita. Bagian ini adalah kutipan perjanjian lama yang terpanjang. Yesus adalah hamba Allah yang berbelas kasihan. Dalam ayat 20 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, "Bulu yang terkulai tak akan dipatahkannya, pelita yang redup tidak akan dipadamkannya. Ia akan berjuang sampai keadilan tercapai." Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat oleh dunia ini, dia tidak akan menghakimi mereka. Dia membalut mereka. Dia tidak menghukum mereka. Dia menerima hukuman salib bagi mereka. Salib menyatakan keadilan Allah. Oleh sebab itu, dari Kristuslah semua bangsa dapat berharap. Datanglah ke kaki salib dan datanglah kepada Yesus. Dia tidak akan membuang kita. Dia akan mengangkat kita ke dalam kemuliaannya. Jika kita mengaku diri kita adalah pengikut Kristus, biarlah belas kasihan dan keadilannya tercermin dengan sempurna di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Biarlah belas kasihan dan keadilan Allah boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang berbelas kasihan dan Engkau Allah yang berkeadilan. Biarlah Tuhan kami dapat melihat sesama kami dan kami boleh dapat mengeluarkan belas kasihan dan keadilan seperti yang Engkau telah ajarkan. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini.
sehingga orang lain melihat perbuatan kami dan memuliakan Bapa di sorga. Berkati seluruh pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.